Why are you here already? Let's go get settled. Leave people alone. Dad! Oh. No, can we help you? Ketahuilah cantik, seseorang yang mencintaimu tidak akan menyentuh kehormatanmu atas nama cinta. Sesungguhnya, cinta dan hawa nafsu itu sangat jauh berbeda. Berkisah tentang sahabat yang dilanda mabuk dan iseng melakukan trisomai dengan wanita asing. Dan sialnya, di mana pasca kenikmatan itu, dua wanita itu sama-sama mengalami hamil. Lantas, apa yang akan terjadi pada dua wanita hamil itu? Daripada penasaran, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Film dimulai dengan seremonial pernikahan Matthew dan Greg, di mana dihadiri oleh sosok Connor dan Olivia. Lantas, Connor berpesan, jangan pulang dulu sebelum dia selesai berpidato. Apparently made exactly one friend. Because Lama's never even had a boyfriend. Opposite of what I suggest. A heart that's afraid to break is a heart that's never used. To Greg and Matt. Keesokan harinya, Connor bertemu Olivia lagi, di mana Olivia adalah sahabat Connor. Dan tak lama setelah itu, mata Olivia menatap sinis pada seorang pria bernama Kevin. Chicken fingers, you came to fuck with me like a child. Nampaknya Kevin adalah mantan Olivia yang kini sudah menikah. Sementara Connor mencoba jual mahal dengan mendekati seorang wanita bernama Jenny. I have that. That's all. I hope you'll understand. Of course. Singkat waktu, Olivia merasa kurang diperhatikan manakala melihat Kevin dengan istrinya. Connor dengan kenalan barunya, lantas sifat jahil Olivia merontah dan mengatakan pada Jenny bahwa dia telah adu gabrut dengan Connor. Jenny had a pet rabbit as a writer used. You played the viola. Malam harinya, mereka ke diskotik bersama, santuy sebat sambil mengobrol indahnya dunia, lalu betapa kucluknya sosok Olivia manakala meminta main kuda-kudaan bertiga. Dan boom, Jenny juga setuju. Keesokan harinya, Connor terbangun dengan kondisi lemas. Bahkan Olivia masih tertidur, sementara Jenny sudah terbangun. Lantas mereka teringat apa yang terjadi semalam. Like that. Right. Yeah, no, I did. I also. It's really something. Women, what? Bahkan untuk menghemat air, Jenny mengajak mandi bersama. Lalu setelah itu, Connor menyimpan nomor Jenny dan mengatakan 2M. Matur nuwun, Mbah. Sounds good. Singkat cerita, Connor mengajak Olivia berkencan. Namun sialnya, Maya, kakak Olivia, menelpon agar membantu mengasuh anaknya. Alhasil, kencan pertama mereka adalah mengasuh anak Maya. Please keep my children alive. No microphone. Two Grace and Milo. Lelah mengasuh anak, Olivia mendapati Connor bernyanyi di depan bocil. Nampaknya Connor sudah layak menjadi bapak. Dan Olivia tak percaya Maya mampu hidup seperti ini, mengurus dua bocil barbar setiap hari. Setelah rileks karena meminum ciu, lagi-lagi Olivia mengajak Connor adu mekanik di atas ranjang. Tentu hubungan mereka semakin dekat dan tiada hari tanpa berdua. That's too boring to be weird. Because he's a fucking poet. Basically, just because we're dumb. From Fantasia? Sampai pada akhirnya, Olivia ragu apakah malam itu dia meminum pil KB. Namun Connor mencoba menenangkan dengan mengatakan cinta dan janji bakal menjadi ayah yang baik. Don't you ever think about being a mom? Hell, when I saw that box. Singkat waktu, Connor mengabarkan kehamilannya pada sang ibu. Dan sang ibu merespon berbahagia, bahkan bertanya, kapan kalian menikah? Kapan bayi itu lahir? Dan sekarang, mari berpesta. Tak lama setelah itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan Jenny, di mana Jenny mengabarkan bahwa dia juga sedang hamil. Kini situasinya menjadi rumit, dan sosok Olivia memutuskan bergegas pergi. That there's a side piece baby mama, absolutely not. We have to. No, we have to no, get we through don't this. have to get. Gini nih kalau kebanyakan meminum ciu, mengutamakan nafsu ketimbang akal sehat. Olivia tentu murka. Padahal dia jugalah yang membuka gerbang. Membuka jalan mengutamakan nafsu.
Connor tidak ingin anak Jenny terlahir. Connor tidak mencintai Jenny, namun Jenny menolak gugurkan kandungan. Jenny akan bertanggung jawab. Jenny hanya ingin kelak anaknya tahu bahwa Connor adalah ayahnya. Singkat waktu, Olivia susah dihubungi. Di SMS juga tidak membalas. Lantas Connor bercerita pada Greg bahwa Connor telah menghamili 2 wanita di waktu yang sama. And the random stranger that you picked up. If you're anti-abortion, you should not be having 3. It's like a sex prenup to Sementara itu, Olivia justru menemui Kevin. Dia rindu adu mekanik, dan tentu kesempatan itu tidak Kevin sia-siakan. Sementara Connor bertemu Jenny untuk bertanggung jawab dan menjadi ayah yang baik. Pregnant with some random person's baby. To do this when I was ready, just with someone that I loved. Jenny menganggap anak itu hukuman baginya. Jenny tentu akan bertanggung jawab menjadi ibu yang baik. Namun berbeda dengan Olivia. Dia berencana gugurkan bayi itu secepat mungkin. I'm here to change your mind. I'm here to support you. Except you're not having our baby anymore, but I I don't want to do this right now. Can we fight about it when I get back, please? Olivia berencana bersih ditemani Connor. Namun sesampainya di sana, Olivia mendadak ragu. Dia meminta waktu untuk berpikir sehari dan terpaksa menginap untuk semalam. permission to kiss you on the forehead. Top of the head only. Keesokan harinya, Olivia kembali ragu dan memutuskan untuk pulang. Memutuskan tidak aborsi. Namun dalam perjalanan pulang, keributan terjadi manakala Connor melihat HP Olivia. Terlihat Olivia berhubungan dengan sosok Kevin. Somebody else? Just because he wants to allow to try and feel better. Feel better. You got somebody else pregnant. That was an Connor murka manakala Olivia tidur dengan Kevin. Padahal dia dengan Jenny juga karena idenya. Connor menduga Olivia sudah taubat. Kini yang ada hanyalah rasa sesak di dalam dada. Susan, ibu Connor, menyarankan Connor bertanggung jawab kepada Jenny saja. Lantas dia menemui Jenny ditemani sosok Greg. Dan mereka bergegas OTW ke dokter kandungan. Okay, too quick there, Chief. So was the threesome your first time? You don't have to answer him, Jenny. It was not my first time. Definitely not. Okay. Dalam perjalanan, Greg ceplas-ceplos seperti biasa. Bahkan membuat Jenny ceria sampai cerita selain dia sedang OTW S2, dia juga bekerja di dapur MBG. Before Connor, he was a late bloomer. Condom to prom, okay? Yeah, D 2 years old. Namun setelah selesai diperiksa, mereka justru bertemu Olivia. Kini kita melihat orang yang pernah berbagi kasur sudah tidak lagi akur. No, I thought that Thought you what? way too hormonal for surprises right now. Awkward. This person wants to die right now. Jenny dengan segala kerendahan hati justru memuji Olivia, bahwa Olivia adalah orang terkeren yang dia temui. Bahkan Olivia lalu meminta maaf. Lantas Olivia mengatakan ini semua salah Connor. Kini semua mulai membaik di trimester kedua. Bahkan Jenny ingin Connor menemui orang tuanya, sekedar ingin tahu ayah dari bayinya. Kini Connor juga rutin membawa Olivia untuk periksa. That's crazy. Bahkan mereka mengikuti kelas ibu hamil demi kebaikan si buah hati. Dan Connor juga menemui orang tua Jenny. Ada si Bapak Paul dan Ibu Evelyn. She is a man who can take care of her. I guess it's good that we didn't meet too soon. Setelah sesi ramah tamah berakhir, Jenny ingin menenangkan diri bermesraan dengan Connor. Namun Connor menolak. Bahkan untuk sekedar dipeluk, Jenny harus meminta. I don't think I can do this alone. Keesokan harinya, Connor terbangun tanpa kehadiran Jenny. Dia sudah pergi bekerja. Sementara Paul memaksa Connor meminum kopi bersama. Paul ingin kenal Connor jauh lebih dalam. It's difficult for me, can't you? Jen, things would go like this for Jenny. Paul bercerita bahwa dia selalu menanamkan nilai-nilai luhur dalam hubungan. Dia tidak menyangka anaknya jadi begini. Namun nasi sudah jadi bubur. Paul kini cuma bisa berdoa untuk kebaikan anaknya. Kini kehamilan Jenny sudah disebar ke para tetangga. Mereka nampak antusias. Namun setelah bayi itu lahir, mereka berkomitmen akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. We have got to tell him. I know. When the time's right. Malam harinya, Connor menghibur diri dengan bernyanyi, sementara Jenny menenangkan diri mendengar musik. Dan kini, pesta syukuran kehamilan Jenny sudah diketahui Olivia. Tentu Olivia sangat cemburu. Setelah Connor pergi, Kevin tiba-tiba muncul.
bahkan kaget manakala Olivia tidak jadi aborsi. Kini Kevin juga bercerita bahwa dia tidak vasektomi, itu cuma alasan agar Kevin bisa selingkuh. Like it was less serious with my wife. With your wife? You said you were on the pill. I'll fucking kill you. Kini, Olivia yang merasa minder, sering menyakiti, egois, kasar, Olivia merasa tidak layak untuk Connor. Namun, Connor mencoba menenangkan Olivia dan sebisa mungkin membuat Olivia nyaman. Selfish. I'm a lifetime fuck up. Sampai pada akhirnya, keajaiban kembali terjadi, di mana Olivia dan Jenny akan melahirkan di hari yang sama, di rumah sakit yang sama, dan lebih memalukan lagi manakala orang tua Olivia melihat ini di depan mata, di mana Connor sedang menemani wanita melahirkan lain, yaitu Olivia. What is that story? Iya, bogeman yang layak diterima oleh Connor di mana dari awal dia sudah salah, mau saja menuruti permintaan Olivia, padahal dengan wajah tampannya, dia layak mendapat yang lebih baik. Dan yang lebih menyakitkan lagi bagi Connor adalah bahwa sosok bayi dalam kandungan Olivia bukan anaknya. Itu adalah anak Kevin. Kevin yang mengaku telah vasektomi membuat Olivia luluh. Padahal Connor telah menambatkan hati pada Olivia. Namun semua berakhir pedih seperti ini. Kehancuran pria bisa disebabkan karena kegagalannya mengendalikan isi bawah perut. Nafsu dan miras membuatnya bodoh. Kini menangis tidak merubah keadaan, dan penyesalan selalu datang terlambat. Kini Connor memutuskan mendampingi kelahiran Jenny dan bayi itu lahir dengan sehat tanpa cacat. Kini Connor sudah resmi menjadi ayah. Terlepas dari bagaimanapun prosesnya, anak ini harus hidup layak. Excuses or apologize. Kini Olivia sudah sadar dan meminta maaf. Bahkan, Jenny sudah tahu bahwa bayi dalam kandungan Olivia bukan anak Connor. Namun, Jenny sangat dewasa dan turut prihatin. Of people accidentally having kids. I wouldn't say I'm part of a pair. Kini Jenny dan Connor tinggal bersama anaknya. Namun tiba-tiba Olivia datang bersama bayinya dan Connor sangat welcome sekali. Walaupun itu bukan anaknya, mereka masih bisa berteman. Co-parenting life. Same normal life. Fiona. Alice. Anak Connor bernama Fiona, sementara anak Olivia bernama Alice. Itu membuat Connor teringat masa lalu. Bahkan Olivia mengajak balikan, namun Connor menolak. Connor sudah terlanjur kecewa berat pada Olivia. I don't know if I am. I'm just scared to get hurt. Afraid to break is a heart that's never used. Namun, Olivia tahu kelemahan Connor dengan mengatakan bahwa hati yang takut patah adalah hati yang tidak pernah terpakai. Alhasil, Connor dan Olivia kembali melakukan adu jigong disaksikan anaknya. Dan film tamat dengan ending yang sangat membagongkan. Gimana alur cerita film ini, guys? Olivia yang mabuk melakukan keisengan dengan melakukan trisomai. Dan pasca kenikmatan, mereka sama-sama hamil. Bahkan Olivia nyaris mencoba aborsi. Namun pada dasarnya, Connor memanglah kucluk. Walaupun tahu anak Olivia bukan anaknya, keluarga Jenny telah menerimanya. Connor tetap kembali ke Olivia demi sebuah tantangan. Pesan yang diambil dari film ini adalah jangan mabuk. Itu pintu pertama membuka dosa yang lebih besar. Selain bakal kehilangan akal sehat, mabukmu itu bisa berbuah kriminal. Saya Awan dan jajaran pejuang keluarga pamit undur diri. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik berikutnya, guys.